Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu sucinya kepada manusia yang paling dikasihinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan firman Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an ini berisi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk yang abadi bagi setiap generasi. Setiap surah, bahkan di setiap hurufnya, memiliki makna yang sangat mendalam yang akan menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakek kami pun baik dari ibu baik dari ayah sama, mereka juga pendonor kornea mata. Yang satu saya tahu ceritanya, alhamdulillah berhasil sampai ke penerima. Yang satu lagi keburu rusak di tengah jalan kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini kayak jebakan keluarga, tapi yang bisa kita syukurin gitu bentuknya. Iya. Ya ngasih contohnya ya luar biasa luar gitu biasa, ya. Itu mah, ya. Mengajarkan sesuatu yang membawa kita supaya bisa peduli sama orang lain. Kan memang kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan ini memang ajaran yang baik lah kalau orang tua sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Benar-benar. Dan memang perlu sobat-sobat keren di rumah, atau perlu juga mungkin ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain hal yang seperti ini. Jadi bukan hanya sendiri aja yang berkhidmat, tapi kita juga ngajakin orang lain, terutama keluarga kita. Keluarga sendiri. Kemarin sih sebenarnya nyokap baru meninggal kemarin. Di situ sih saya bilang sayang. Nggak apa-apa, santai aja. Tenang. It's okay. Ya, kalau bisa dibilang sih gue hampir nggak pernah ya ngomong sayang ke nyokap sendiri. Tapi intinya gimana pun juga tindakan gue ya menunjukkan kalau ya gue tuh ada buat dia. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia. Dan sekendari itu ya. Iya, sumbernya yang berbahasa Indonesia yang menjadi sumber dasarnya, ya kan? Dan itu kita ketahui terbatas. Terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi, karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya, Mas Yam. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hazrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab, Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, banyak menulis juga buku-buku dalam bahasa Arab. Dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan banyak sekali buku beliau, Nurul Haq, ya kan, dan buku-buku yang lain juga. Banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiah itu, Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Holy, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghufar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabir, ya Basit, ya Hafid, ya Rafiq, ya Mu'id, ya Muzir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya
wabarakatuh. Sobat keren semua, pada kesempatan Daras Asmaul Husna kali ini saya akan menyampaikan salah satu sifat Allah Ta'ala, yakni Al-Aziz, di mana Allah Ta'ala memiliki salah satu nama ini, dan nama ini tercantum juga di dalam Al-Quranul Karim, salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 129, yakni innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa, maha bijaksana. Biasanya kita memang menerjemahkan Al-Aziz ini sebagai sosok yang maha perkasa. Nah, kata Al-Aziz, Azizun, itu bisa berasal dari beberapa kata yang sama persis. Di antaranya adalah azza ya'uzu, yang artinya mengalahkan, memaksa. Kemudian azza ya'izu, yang tidak ada duanya, sangat susah untuk diraih. Kemudian ada azza ya'azu, menguatkan sehingga tidak terbendung. Kekuatannya itu tidak terbendung. Alhasil dari ketiga yang bisa menjadi rujukan kata Al-Aziz, kita mendapati terjemahan yang sangat luar biasa terhadap kata dan sifat ini, yakni yang kuat luar biasa sehingga kekuatannya ini yang tidak terbendung, memiliki potensi untuk memaksa orang lain, membuat orang tunduk mengikuti kita, kemudian mengalahkan orang lain, juga kata azza, dan tidak ada duanya, sangat susah diraih, tidak ada duanya, dan saking sempurnanya ini sifat ini benar-benar sangat luar biasa, dan sifat ini Al-Aziz disandang oleh Allah Ta'ala. Nah, dari makna kata secara literal, bila Al-Aziz diterapkan kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala adalah sosok yang maha perkasa, mampu memaksa, memiliki kekuatan untuk memaksa dan mengalahkan musuh-musuhnya, sedangkan karena kekuatannya tidak terbendung ini membuat musuh-musuh Allah Ta'ala, membuat lawan-lawan yang menentang kehendak Allah Ta'ala itu tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu untuk menaklukkan dan mengalahkan Tuhan. Jadi Allah Ta'ala sosok maha kuasa, luar biasanya betul-betul, dan memiliki potensi untuk memaksa, menundukkan orang lain, mengalahkan orang lain, dan sebaliknya tidak ada seorang pun, tidak ada sosok apapun yang mampu mengalahkan dan menandingi kekuatan Allah Ta'ala, tidak akan bisa mengalahkan kehendak Allah Ta'ala. Itulah sehingga Al-Aziz disematkan kepada Allah Ta'ala sebagai sosok yang sangat-sangat luar biasa, sempurna, hebat, dan tidak ada bandingannya, tidak ada yang menyerupainya. Kemudian karena saking kuatnya dan hebatnya makna daripada kata Al-Aziz ini, satu-satunya wujud yang berhak, satu-satunya wujud yang pantas menyandang sifat dan gelar juga nama ini adalah memang hanya Tuhan, hanya Allah Ta'ala saja. Coba bayangkan dari makna kata saja adalah sosok yang maha perkasa, demikian perkasanya itu tidak ada sosok lain, orang lain yang mampu menandingi. Jadi dari sini saja tidak ada selain Allah Ta'ala seseorang yang bisa menyandang gelar ini, di mana dia demikian kuatnya sehingga tidak bisa mungkin bagi orang lain untuk mengalahkan dia. Tidak ada ya, bahkan setiap insan, setiap manusia, sekuat-kuatnya manusia, maut tetap dapat mengalahkannya. Dia akan meninggal dunia, dia akan terkena penyakit, serba susah lah ya. Namun karena demikian lemahnya manusia sehingga tidak pantas memang digelari Al-Aziz. Al-Aziz ini hanya pantas pada dia yang sempurna, yang tidak ada sesuatu hal yang dapat merugikan dia, tidak ada apapun yang dapat membuat dia sengsara, membuat dia kalah, tidak ada. Dan karena makna yang luar biasa inilah, satu-satunya sosok yang menyandang gelar ini hanya Allah Ta'ala saja. Nah, kemudian banyak sebenarnya kata Al-Aziz ini digunakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Banyak, salah satunya juga ada di surah Sod, di surah Fatir juga. Bisa teman-teman dan rekan-rekan baca semua. Satu riwayat mengatakan bahkan ada kurang lebih 100 kata Al-Aziz yang digunakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Imam Raghib, salah satu
ulama Islam yang sangat-sangat terkemuka, beliau menyampaikan bahwa Al-Aziz adalah makna daripada Al-Aziz adalah wujud yang dominan. Nah, dan saking dominannya dia tidak bisa didominasi oleh orang lain. Jadi Al-Aziz itu adalah sosok yang mendominasi, yang luar biasa, kokoh, mendominasi orang lain dan tidak bisa didominasi oleh orang lain, tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Inilah juga salah satu makna dari Al-Aziz. Kemudian dari leksikon kita mendapati salah satu makna daripada Al-Aziz adalah suatu wujud yang susah diakses. Dalam artian bahwa untuk mencapai Allah Ta'ala itu kan perlu perjuangan. Hazrat Masih Salam menyampaikan bahwa seperti halnya untuk pendidikan dunia, seseorang bahkan bertahun-tahun menempuh pendidikan di bangku sekolah, demikian juga dalam urusan kerohanian, untuk mencapai derajat-derajat rohani juga tidak datang begitu saja dan tidak diperoleh begitu saja, perlu perjuangan keras, perlu adanya struggle dan effort yang luar biasa. Wabil khusus dalam hal kerohanian kan untuk mencapai Tuhan sebagai tujuan hidup dan mencapai untuk memperoleh Allah Ta'ala yang merupakan sosok wujud maha perkasa paling luar biasa. Alhasil jalan memang tidak mudah. Setiap orang yang mengatakan kami beriman, kan kata Allah Ta'ala pasti akan diuji, entah dengan kekurangan makanan, pakaian, ketakutan, penyakit dan sebagainya. Alhasil salah satu makna bahwa Tuhan itu Al-Aziz adalah sosok yang kita perlu usaha untuk mengaksesnya. Jadi kita tidak dapat dengan mudah begitu saja, dan kita perlu perjuangan. Dan justru Tuhan Allah Ta'ala melihat perjuangan kita kelak sampai mana untuk memperolehnya. Nah, itu salah satu makna dari Al-Aziz juga. Kemudian disampaikan bahwa dikarenakan kesempurnaannya dan sifatnya yang khusus tadi, dengan demikian benar-benar hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyandang gelar ini. Jadi dari semua makna-makna dari kata Al-Aziz, juga dari akar katanya maha perkasa, gagah, dominan, kuat, dan kekuatannya tidak terbendung, dominan yang tidak bisa didominasi oleh orang lain, memiliki potensi dan kekuatan untuk mengalahkan dan menaklukkan, bahkan memaksa. Hal-hal ini semuanya luar biasa dan hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, sehingga gelar Al-Aziz itu hanya pantas disematkan kepada Allah Ta'ala dan tidak kepada orang lain, karena maknanya yang demikian hebat dan luar biasa. Kurang lebih berkenaan dengan Al-Aziz itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa Al-Aziz juga memiliki pengertian yang mulia, luar biasa mulia, sempurna. Setiap makna dominan, kuat, kemudian mampu mengalahkan dan memaksa, semuanya dalam artian yang sempurna, paripurna, tidak ada cacat sama sekali. Jadi di Al-Aziz ini ada kesan kesempurnaan di sana, dan kemuliaan dan sifat Allah Ta'ala. Al-Aziz ini tidak hanya Allah Ta'ala saja nanti yang mulia, agung, luar biasa. Apabila kita memohon mengadakan kontak dengan Allah Ta'ala, kemudian berusaha untuk mencapai oleh Allah Ta'ala, sifat Al-Aziz yakni maha mulia tadi, maha perkasa ini juga akan menganugerahkan keperkasaan dan kemuliaan kepada kita yang mencoba untuk meraih Allah Ta'ala. Jadi sifat Al-Aziz ini Allah Ta'ala juga akan coba bagikan dalam proporsinya kepada hamba-hambanya tertentu dan dalam batas-batas kadar-kadar tertentu. Sepanjang kita berusaha dan sebagainya, Allah Ta'ala siap untuk menganugerahkan dan membaginya kepada
kita semua selaku hamba-hambanya. Itu poin terakhir yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan sifat Al-Aziz. Jadi sangat-sangat luar biasa ya sobat-sobat keren semua tentang sifat Allah Ta'ala ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.